Selamat datang di channel Relevan Hati. Semoga sehat selalu. Selamat menonton. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada para pengurus Masjid Munawwarah yang semoga diberikan oleh Allah keikhlasan di dalam memakmurkan masjid, kepada seluruh penuntut ilmu yang hadir pada setiap kajian Kamis pekan pertama, semoga kita senantiasa diberikan hati yang lapang untuk menerima setiap ilmu, dan semoga setiap ilmu yang kita peroleh disertai dengan komitmen akhlak yang mulia. Ada orang yang memiliki ilmu tetapi tidak memiliki akhlak. Ada pula yang memiliki akhlak yang baik tetapi tidak memiliki ilmu. Siapapun yang memiliki ilmu tetapi tidak memiliki akhlak, maka sesungguhnya itu rusak. Karena sesungguhnya ilmu tanpa akhlak itu merusak sebagaimana cuka ketika merusak madu. Rasulullah SAW beliau bersabda, tidaklah seseorang ketika mereka memiliki ilmu tetapi mereka tidak memiliki akhlak yang baik, maka sesungguhnya perumpamaannya sebagaimana cuka. Ketika cuka itu tidak bisa disatukan dengan madu, karena madu pasti dikalahkan dengan cuka. Ini menunjukkan kepada kita ketika Nabi bersabda dengan sabda semacam itu, memberikan kepada kita tentang satu arti, bahwasanya Rasulullah sudah memprediksi banyak orang yang nanti di akhir zaman akan memiliki banyak ilmu tetapi tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap masalah akhlak. Apa yang sedang viral di media sosial menjadi pelajaran untuk kita, bahwasanya apa yang kita miliki pada ilmu tidak sepadan dengan komitmen kita kepada akhlak. Maka inilah yang menjadikan kita memohon kepada Allah di dalam kita berdoa kepada keluarga kita tercinta, bukan hanya fokus meminta supaya anak kita pintar, tetapi kita fokus pula memohon dan meminta kepada Allah supaya kita diberikan anak yang memiliki komitmen akhlak yang baik. Saya selalu mendoakan akhlak lebih dulu untuk anak saya daripada ilmu. Makanya salah satu doa yang tidak pernah saya tinggalkan yaitu adalah Allahumma kama hasanta khalqahu fahasin khuluqahu. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan fisik anakku, maka baguskanlah akhlaknya. Dan ini menjadi prioritas yang kita harus selalu kedepankan di dalam kehidupan kita. Karena hari ini kita akan sering berjumpa orang-orang yang mereka memiliki ilmu, mungkin pengetahuannya tentang ilmu lebih banyak daripada pengetahuan kita tentang ilmu, tetapi ternyata komitmen akhlaknya minus. Inilah yang menjadikan kita paham ilmu tanpa akhlak itu rusak, sebagaimana cuka ketika merusak madu. Tetapi ketika kita memiliki akhlak tanpa ilmu, maka sesungguhnya batil. Karena kita tidak bisa bermodal akhlak semata untuk memasuki surga. Maka banyak orang yang terkadang berkata, tidak usah kajian, tidak usah ikut taklim, tidak usah ngaji, yang penting akhlaknya baik, yang penting nggak nyakitin orang, yang penting tidak merendahkan orang, maka insya Allah nanti pasti masuk surga. Padahal akhlak tanpa ilmu itu batil, karena kalau kita bermodal akhlak semata tidak akan bisa memasukkan kita secara otomatis menuju kepada surga. Karena surga itu punya syarat. Salah satu di antara syarat penting ketika kita menuju kepada surga, yaitu kita harus memiliki ilmu, sebagaimana yang diajarkan Allah dan sebagaimana pula yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalaupun kita punya akhlak yang mulia, tetapi kita tidak memiliki ilmu, kita tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, kita tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan kita tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, maka akhlak yang kita miliki terkadang bisa merusak kita. Banyak anak-anak muda punya akhlak yang baik, attitude-nya baik, tapi karena tidak memiliki ikatan ilmu yang mengakar pada hatinya, akhirnya dia terpengaruh oleh lingkungan, terpengaruh oleh teman-temannya, sehingga akhirnya dia tidak bisa menolak ketika diajak kepada kerusakan, dan dia tidak bisa menampik ketika diajak kepada satu dosa dan keburukan. Akhirnya anak-anak itu menjadi rusak walaupun akhlaknya baik. Orang-orang yang hari ini mengikuti geng, mengikuti circle, atau mengikuti berbagai macam komunitas yang buruk, kadang-kadang mereka basicnya orang baik,
Tetapi karena mereka tidak punya ilmu, mereka tidak bisa membedakan mana itu yang benar dan mana itu yang salah. Maka inilah yang menjadikan kita paham hajat kita kepada ilmu lebih besar daripada kebutuhan kita kepada makan dan minum. Maka inilah yang menjadikan kita senantiasa berupaya bagaimana kita mengkombinasikan antara kehidupan ilmu dengan kehidupan akhlak. Kalau ibu senantiasa ingin supaya kita berakhlak, maka kita pun harus bersemangat di dalam setiap ilmu yang kita pelajari. Karena dua-duanya merupakan perpaduan yang tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana pintu dengan jendela. Alangkah lucunya satu rumah kalau ada jendela, tidak ada pintunya. Dan sebagaimana pengapnya satu rumah kalau ada pintu, tidak ada jendelanya untuk mengatur ventilasi udara. Dua-duanya menjadi satu kesatuan. Selayak antara baju dengan celana, itu tidak bisa dipisahkan. Komitmen kita tidak bisa dipisahkan antara ilmu dengan akhlak. Ibu melihat orang pakai baju, tidak pakai celana, ibu pun tidak akan tega melihatnya. Ada orang pakai baju, pakai celana, tidak pakai baju, kita pun juga begitu risih ketika berinteraksi dengannya. Saya datang ke sini pakai celana, nggak pakai baju. Saya yakin insya Allah tidak sampai 5 menit habis kajian. Karena pada dasarnya baju dan celana itu satu kesatuan. Maka ini pula yang menjadikan kita harus paham ilmu dan akhlak itu menjadi satu kesatuan. Kadang orang diuji dengan ilmu, kadang orang diuji dengan akhlak. Biasanya kalau sudah dapat ilmu, ujiannya akhlak. Biasanya kalau orang itu sudah berakhlak baik, ujiannya itu pada ilmu. Sehingga akhirnya kejadian yang timbul, maka memberikan kepada kita sebuah kesadaran bahwasanya ilmu dan akhlak itu satu kesatuan yang sejatinya perpaduan yang tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Inilah pentingnya ibu, bahwasanya kalau nanti mendoakan anak, doakan bagaimana dia memiliki akhlak yang baik. Dia memiliki akhlak yang baik. Lalu dia ketika memiliki akhlak, maka kita berdoa setelahnya supaya dia diberikan ilmu di atas petunjuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika dia memiliki akhlak, dia memiliki ilmu, maka dia bisa hidup dimanapun dan dia bisa diterima dimanapun. Tapi kalau anak kita hanya pintar, belum tentu yang pintar itu diterima oleh banyak orang dan belum tentu kehidupannya itu mudah. Saya pernah ngobrol panjang lebar dengan salah satu guru di sebuah sekolahan Islam yang bagus. Guru ini bercerita tentang kisah nyata. Semoga kisah ini memberikan kepada kita sebuah insight dan renungan. Beliau mengatakan, saya punya murid Ustadz. Murid saya satu kelas 15 orang. Ada 2 murid yang menonjol pada bidangnya masing-masing. Yang pertama, satu murid itu hafalannya banyak. Bahkan yang lainnya masih keteteran dan masih tertinggal hafalannya. Anak ini sudah maju hafalannya. Tetapi qadarullah, anak yang pintar ini empatinya kurang. Terkadang suka ketus, suka bentak temannya, walaupun pintar. Ada teman satu lagi, temannya beliau. Orangnya tidak sepandai yang pertama, tetapi orangnya empati, murah senyum, gampang membantu, gampang nolong temannya. Ketika dua-duanya pada satu hari sakit, dua-duanya sakit. Dan satu hari itu dua-duanya tidak masuk. Di pagi harinya, sang guru menyampaikan informasi kepada kelas. Hari ini 2 teman kalian tidak masuk kelas. Fulan ini sakit, fulan ini sakit. Maka murid-muridnya pada saat itu mendengar informasi itu. Ketika waktu istirahat, murid-murid yang lain itu ngotot, meminta kepada sang guru, sang ustadz, supaya menjenguk teman mereka. Yang disebutkan bukan yang pertama, yang hafalannya banyak tetapi ketus dan suka kurang empati. Tetapi yang mereka sebut itu teman mereka yang empati, yang baik ini. Walaupun hafalannya tidak banyak. Akhirnya mereka meminta betul kepada sang guru. Ayo Pak, kita setelah kelas kita jenguk. Karena rumahnya tidak terlalu jauh dari sekolahan. Dan permintaan itu seakan-akan tidak bisa ditolak dari permintaan anak-anak itu. Yang membuat sang guru merenung itu adalah ketika anak-anak memohon supaya menjenguk anak yang baik ini, mereka tidak menyebutkan nama teman mereka yang pintar. Disinilah akhirnya sang guru mengatakan betapa luar biasanya kehidupan akhlak di dalam pendidikan anak-anak kita. Inilah yang menjadikan kita senantiasa fokus bahwasanya yang kita perlukan dalam kehidupan anak kita itu bukan hanya ilmu,
tetapi yang sama pentingnya yaitu adalah kehidupan akhlak. Indonesia itu tidak kalah, tidak pernah kekurangan orang pintar. Orang pintarnya banyak atau tidak banyak? Banyak. Indonesia itu tidak pernah kekurangan orang pintar. Tetapi terkadang kita kekurangan orang yang memiliki komitmen akhlak di balik setiap ilmu yang telah didapatkan. Karena sesungguhnya kalau hanya pintar, lalu dia tidak memiliki jiwa untuk memberikan kontribusi, tidak memiliki keinginan memberi manfaat, tidak punya komitmen untuk tidak menyakiti orang, maka tidak dikatakan sebagai orang pintar yang diridhoi oleh Allah. Karena orang pintar yang diridhoi oleh Allah itu dinamakan ulul albab atau ulul absar. Ulul albab atau ulul absar itu apa? Orang yang mampu mempadu-padankan antara ilmu dengan akhlak, lalu mensinkronkan dengan petunjuk yang datang dari kitabullah dan sunnah. Maka itulah yang disebut dengan ulul albab dan ulul absar. Saya tidak pernah minta anak-anak saya pintar, tapi saya selalu meminta setidaknya 2. Jadikan anak saya wali di antara wali-walimu, dan jadikan anak saya ulul albab. Nanti kalau sudah ulul albab, dia pintar, dia berakhlak, dia berkontribusi untuk umatnya Rasulullah, dan yang paling penting, mensinkronkan setiap informasi yang dia dapatkan dan setiap literasi yang dia peroleh sesuai dengan petunjuk kitabullah dan sunnah. Itulah yang disebut dengan ulul albab dan ulul absar. Nah, inilah yang menjadikan kita paham kejadian es teh ya, dan es jeruk. Kejadian es teh dan es jeruk ini memberikan kepada kita tentang satu pelajaran penting supaya kita mengevaluasi. Maaf Ibu, jangan ikut-ikutan menghujat. Jangan ikut-ikutan menghujat. Mengambil evaluasi boleh dan wajib, tapi ikut-ikutan menghujat kalau bisa jangan. Kenapa jangan kita ikut menghujat? Karena tidaklah setiap muslim ketika dia menghujat saudaranya muslim, maka bisa jadi kita akan diuji dengan ujian yang sama dan belum tentu kita berhasil. Ya, maka yang kita lakukan, kita harus mengevaluasi, kita koreksi. Yang salah memang harus kita katakan salah tanpa kita menghujatnya. Karena saya khawatir Bu, karena kita cinta sama diri kita dan kita tidak mau diuji dengan ujian yang sama dan kita khawatir kita tidak bisa melewati ujian itu. Makanya jangan sampai kita nanti ikutan menghujat. Lalu nanti kita diuji, tiba-tiba kita ketemu tukang parkir, tiba-tiba kita ketemu siapapun dan tanpa kita merasa kita emosi dan mengucapkan kalimat yang lebih parah daripada kalimat yang pernah kita dengarkan ketika kita ikut-ikutan menghujat. Yang sudah ikut-ikutan menghujat, istighfar. Ya. Nah, yang ketawa-ketawa ini kelihatannya. Ya. Jadi yang sudah ikut menghujat, istighfar. Itu tetap salah, tapi jangan menghujat. Kaedahnya di dalam sunnah itu sederhana. Kalau ada dosa, harus kita evaluasi dan harus kita koreksi. Tapi jangan menghujat. Kalau misalkan ada orang ketahuan zina di pojok rumah, kita tentunya tidak boleh membiarkan. Karena itu termasuk dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi jangan menghujat orang yang berzina itu. Karena khawatir nanti anak kita akan mendapatkan ujian yang sama ataupun kita mendapatkan ujian yang sama dan belum tentu kita berhasil. Kaedahnya itu jangan menghujat. Mengingatkan boleh, mengambil pelajaran boleh. Makanya kalau kemarin ibu-ibu ada yang sudah komen macam-macam, sudah. Kalau mampu di-delete, silahkan delete. Kalau tidak mampu di-delete, silahkan ibu bertanggung jawab terhadap setiap tulisannya. Jadi disitulah kita akhirnya paham bahwasanya ilmu dengan akhlak itu satu kesatuan. Ibu akhirnya paham ya, ilmu tanpa akhlak itu apa? Rusak. Akhlak tanpa ilmu batil. Karena apa? Akhlak tanpa ilmu tidak bisa memasukkan orang ke surga. Ilmu tanpa akhlak juga menggagalkan perjalanan manusia menuju kepada surga. Makanya kalau nanti kita berdoa, doakan anak kita memiliki akhlak, doakan anak kita memiliki ilmu. Dan yang paling penting pula, nanti kalau mendapatkan jodoh, semoga jodoh anak kita bukan hanya mereka yang pintar, tetapi memiliki akhlak yang baik. Inilah yang menjadikan kita memahami ada doanya Nabi yang sangat indah sekali. Untuk memohon supaya kita dan anak-anak yang kita cintai diberikan kemuliaan akhlak. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Karena kemuliaan akhlak itu betul-betul nyampe kepada hati, menggetarkan jiwa kita dan membuat kita sering meneteskan air mata. Ibu, saya tanya,
Ibu kalau mendapati anaknya pintar, tetapi anaknya tidak pernah membantu ibu, tidak pernah empati sama ibu, mungkin ibu senang karena anaknya pintar. Tetapi mungkin ada satu sisi pada hatinya ibu yang merasa ada yang kurang. Karena apa? Anak kita terkadang tidak memiliki empati pada keluarga kita. Kadang-kadang ketika kita punya anak, mungkin nggak terlalu pintar, tapi empatinya baik, lalu sering perhatian kepada kita dan sering peduli tentang kita. Mana yang lebih kita rasakan getaran pada hati kita? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Karena apa? Akhlak itu menggetarkan hati. Akhlak itu nyampe kepada jiwa kita. Akhlak itu masuk kepada kalbu jiwa kita. Mungkin kalau kita mendapati anak kita pintar, mungkin kita bangga. Mungkin hanya sebatas bangga. Tapi terkadang tidak menggetarkan hati kita. Tapi kalau anak kita memiliki akhlak yang baik, maka menggetarkan hati kita. Dan itu masuk kepada kalbu sanubari kita. Makanya saya pernah menceritakan kan, saya pernah mengumpulkan anak-anak saya. Pada waktu bulan itu saya mendapatkan rezeki lebih. Mendapatkan rezeki lebih. Biasanya saya memiliki jadwal membelikan mereka mainan dan apa yang mereka beli di marketplace. Itu biasanya tanggal 30, Bu. Pada waktu bulan itu saya memiliki rezeki lebih. Maka saya mengumpulkan anak saya lalu berkata, bulan ini kalian boleh beli mainan dan beli yang lain 2 kali. Sekarang sama tanggal 30, karena saya punya rezeki lebih. Ibu enggak usah tanya rezekinya berapa. Itu urusan saya. Berapa digit, mau berapa digit terserah saya. Maka pada saat itu akhirnya anak saya satu persatu menyebutkan kemauannya. Ada salah satu anak saya sambil senyum-senyum, cengangas-cengenges gitu. Maka dia berkata kepada saya, Abi, kalau saya terserah Abi, seridhonya Abi. Itu langsung masuk kepada hati saya. Saya langsung menguji kalimat itu ketika dia ucapkan. Kalau terserah Abi, enggak usah mainan. Ya enggak apa-apa kalau itu seridhonya Abi. Sambil senyum aja. Pada saat itu rasa cinta saya secara otomatis menebal. Kasih sayang saya langsung menebal. Dan saya pingin untuk membelikan 100 mainan kepadanya. Cuma saya menahan karena saya harus adil. Yang pingin saya sampaikan dalam peristiwa itu adalah bahwasanya ternyata akhlaknya anak kepada orang tua itu menembus pada hati kita. Maka itulah yang menjadikan kita jangan sampai kita selalu meminta kepintaran tetapi kita lupa meminta kemuliaan akhlak. Karena banyak yang pintar terkadang tidak memiliki akhlak yang baik. Kejadian demi kejadian yang sering kita dengarkan dan sedang viral hari ini, banyak anak-anak pintar tetapi ternyata membuat satu kasus yang besar yang membuat kita semakin merenung. Setiap kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita, bukan terjadi begitu saja. Tapi setiap kejadian yang terjadi di sekitar kita itu membuat kita harus mengambil hikmahnya. Karena apa? Ada satu kaidah, masa ibu kaumin ingda kaumin fawaid. Musibahnya satu manusia dan musibahnya satu keluarga itu menjadi pelajaran bagi keluarga yang tidak mendapatkan musibah itu. Jadi kalau Allah perlihatkan kepada kita berita viral, lalu berita itu nyampe ke handphone kita, itu bukan tanpa sebab dan itu bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di atas muka bumi. Kalau kita mendapati kejadian viral, ada anak membunuh ibunya dengan tabung gas, ada anak membunuh bapaknya gara-gara tidak dibelikan motor, ada anak yang mungkin khilaf ketika dia melukai bapaknya sampai meninggal dunia. Semua kejadian itu pasti memberikan hikmah untuk kita. Bahwasanya hikmahnya supaya kita segera mengambil pelajaran. Jangan pernah merasa berada pada zona nyaman. Bahwasanya enggak mungkin itu terjadi sama kita. Jangan gitu. Karena mereka yang mendapatkan musibah itu pun juga berpikir semacam itu sebelum mereka mendapatkan musibah itu. Apakah yang mendapatkan musibah itu mereka merasa kalau musibah itu akan menimpa kepada mereka? Enggak. Mereka juga enggak merasa sebelumnya. Sampai musibah itu tiba-tiba terjadi dan viral. Tapi itu memberikan kepada kita pelajaran. Pelajaran kita hari ini tidak lagi di bangku sekolah. Pelajaran kita tidak lagi di bangku kuliah. Tapi pelajaran itu adalah peristiwa demi peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Allah hantarkan beritanya kepada kita. Allah sampaikan beritanya kepada ibu jari kita ketika kita mengaksesnya.
itu pasti memiliki hikmah. Dan itulah yang menjadikan kita sangat memahami. Meminta kemuliaan akhlak itu merupakan satu fondasi yang paling penting. Kalau anak kita sudah memiliki akhlak, Bu, maka sesungguhnya dimanapun dia berada, dia akan disayang dan dicintai oleh banyak orang. Makanya betul kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kamu tidak bisa membeli hati manusia dengan hartamu. Kita tidak bisa membeli hati manusia dengan finansialmu. Tapi kita hanya bisa mendapatkan hati manusia itu dengan kemuliaan akhlak. Kalau kita sudah meninggalkan anak yang memiliki komitmen akhlak yang baik, maka sesungguhnya dimanapun dia berada, dia disayang sama orang, dicintai sama orang, mendapatkan banyak kebaikan. Karena kesempatan itu biasanya datang dari satu pintu yang bernama kemuliaan akhlak. Ibu tahu kenapa Ibnu Abbas itu menjadi ulama besar? Pasti tidak tahu, kan? Maka sesungguhnya Ibnu Abbas itu jadi ulama besar itu disebabkan karena kemuliaan akhlak. Ibu bisa membayangkan dalam satu riwayat Muslim bagaimana ketika Rasulullah mau wudu, Ibnu Abbas itu tahu kebiasaan nabinya. Padahal pada saat itu beliau masih sangat belia. Makanya salah satu tanda kebaikan kita dalam pendidikan itu apa? Anak dewasa pada usia gemilang, anak dewasa pada usia belia. Ibnu Abbas itu masih berusia 6 tahunan, 7 tahunan. Seusia anak saya nomor 15 Sam. Maka dia tahu kebiasaan Nabi itu wudhu. Ketika beliau tahu kebiasaan wudhunya Nabi, maka dia mempersiapkan wudhu ketika Nabi akan bersiap-siap mengambil air wudhu. Ini kemuliaan akhlak ini. Makanya Nabi langsung kagum. Nabi langsung bertanya, "Man da'a bi wudhu'i hada?" Siapa yang mempersiapkan air wudhu ini? Maka para sahabat yang besar-besar, yang dewasa berkata, yang mempersiapkan wudhunya ini Abdullah bin Abbas, anak belia di antara kami ya Rasulullah. Lalu akhirnya Rasulullah memanggil Abdullah bin Abbas. Sini Abdullah bin Abbas. Lalu didekap oleh Nabi, lalu didoakan oleh Nabi dengan mengatakan Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah dia agama dan ajarkanlah dia tafsir. Doa itulah yang menjadi salah satu kunci paling pertama. Kenapa Abdullah bin Abbas menjadi ulama besar dan menjadi ulama di antara para sahabat Nabi. Jadi para sahabat Nabi punya ulama. Di antara deretan ulamanya para sahabat itu adalah Abdullah bin Abbas. Beliau menjadi ulama disebabkan karena akhlak yang mulia. Kuncinya itu pada akhlak yang mulia. Banyak orang saya lihat sukses itu ya karena dia memiliki attitude yang baik. Cara menghormati orang, cara empati, cara dia memperlakukan orang. Maka itu yang akan menjadi sumber-sumber kebaikan yang terjadi pada hidupnya. Demi Allah ya Bu, kalau anak kita sudah memiliki akhlak yang baik, maka setiap komitmen akhlaknya yang baik itu pasti mendatangkan kebaikan. Karena kita beriman kepada apa yang pernah disampaikan oleh Allah di dalam surat Ar-Rahman, di dalam ayat 60. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah satu kebaikan kecuali pasti akan mendatangkan kebaikan. Kalau anak kita sudah memiliki komitmen akhlak, ibu sudah memiliki komitmen akhlak yang baik, maka sesungguhnya pasti kebaikan itu mendatangkan kebaikan yang akan dijamin oleh Allah. Kebaikan yang timbul dari akhlak yang mulia itu tidak pernah expired. Kebaikan yang timbul dari akhlak yang mulia itu tidak pernah mengenal usang dan tidak pernah mengenal basi. Kebaikan kita tidak pernah ada basinya. Makanan ada basinya. Terus kebab pasti ada basinya. Apa tuh? Dagangan di bawah apa aja saya sebutkan insyaallah. Misalkan soto pasti ada basinya. Tapi akhlak, tapi kebaikan itu tidak ada basinya. Di mana kebaikan itu pasti akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang besar. Makanya kalau anak kita sudah memiliki akhlak, kita tahu dia sedang menanamkan banyak kebaikan, di mana kebaikan itu akan kembali dan feedbacknya kembali kepada dirinya. Dan itulah yang menjadikan kita harus senantiasa fokus. Kejadian yang viral memberikan kepada kita arti dalamnya masalah ini supaya kita selalu mengasah kehidupan akhlak kita dengan sebaik-baik sikap yang baik. Ini yang kita harus miliki. Ada yang salah, jangan dihujat berlebihan. Mungkin ada yang tidak suka, betul. Kalaupun ada di antara kita tidak suka dengan personalnya, jangan menjadikan kita tidak adil. Tetap kita harus bersikap adil, jangan menghujat supaya kita tidak diuji dengan ujian yang sama. Dan fokus akhlak anak kita itu penting sekali.
Karena kalau anak kita sudah punya akhlak, dia selayak tunas dan benih yang kita harapkan benih itu akan tumbuh menjadi pohon yang besar. Dan itulah kemuliaan akhlak ketika sudah bisa berbuat kebaikan. Saya ceritakan Bu, kisah nyata. Ini untuk menyempurnakan pembahasan ini. Kisah ini sudah sering saya sampaikan di banyak kesempatan. Saya pernah Ibu, saya pernah melakukan perjalanan dari Jakarta pulang ke Bekasi. Kenapa nggak ke Pamulang? Karena rumah saya di Bekasi. Ya. Maka pada saat itu saya perjalanan dari Jakarta menuju ke Bekasi. Saya melewati sebuah pintu tol, namanya pintu tol Pancoran. Tahu pintu tol Pancoran? Saya nggak nanya ibu-ibu, pasti nggak tahu. Bapak-bapak nggak tahu. Pintu tol Pancoran itu kalau kita mengarah ke arah Bekasi itu cuma ada 2 ruas, Bu. Kalau kita mau menuju ke pintu tol, kita harus mengambil ruas paling kanan. Melipir biasanya, di tindean. Dari bawah flyover, naik flyover, kemudian turun. Pada saat itu, Masya Allah, maka saya sudah melipir di ruas paling kanan. Naik ke flyover, turun flyover. Ketika mau mendekati pintu tol, tiba-tiba ada mobil dari ruas sebelah kiri yang tiba-tiba mau masuk ke ruas kanan. Ada 1-2 mobil yang di depan saya tidak memberikan space kepada mobil itu. Karena dia tidak antri. Secara penampakan dia tidak antri. Saya pun pada saat itu ada 2 bisikan di kepala saya. 1, jangan dikasih. Nggak antri, nggak tertib, enak aja. Kita ngantrinya dari bawah sampai atas turun. Dia tiba-tiba langsung ngambil sebelah kanan. Enak aja. Itu bisikan pertama. Bisikan yang kedua di kepala saya adalah kasih. Mungkin ini baru pertama kali dia melewati Pancoran. Dia mungkin tidak tahu. Oh, mungkin ini baru pertama kali dia punya mobil. Oh, baru pertama kali dia ngelewatin Pancoran. Itu bisikan yang kedua. Kira-kira saya memilih bisikan pertama atau kedua? Kedua dong. Kan kelihatan saya orang baik. Saat itu qadarullah saya mengambil bisikan yang kedua, Bu. Saya berhenti, saya injek rem, saya kasih lampu dim kepada beliau, tak 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 tak, supaya beliau masuk. Dan beliau akhirnya sempat beginiin saya, akhirnya masuk. Setelah masuk, beliau menyampaikan terima kasih. Tidak mungkin dong buka jendela bilang makasih ya Pak, enggak. Pakai klakson, tin gitu. Saya jawab dengan jawaban yang sama, tin. Kok ibu tahu sih? Berarti pemain. Lah, kejadian itu sudah terjadi. Lalu lama Bu saya. Satu waktu saya ngajak istri saya ke Jakarta Utara jalan-jalan. Kalau nggak salah jalan-jalan ke Jakarta Utara. Qadarullah kalau tidak salah berduaan saja dengan istri saya. Anak-anak kita tinggal, Bu. Kadang-kadang kita harus begitu untuk menjaga kewarasan kita. Karena ya bapak-bapak harus paham ya Pak, istri itu harus sering diajak. Kalau istri bapak nanti naruh gelas sudah mulai retak-retak dan pecah gitu. Itu bukan karena istri bapak durhaka, tapi terkadang dia bosan dengan suasana rumah yang begitu-begitu saja. Makanya ngajak keluar istri itu termasuk salah satu sunnah nabawiyah yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Saya ngajak istri saya keluar jalan-jalan, dan ibu kan pasti paham ya. Kalau kita keluar sama istri itu pasti tidak lama langsung ditelepon, ya tidak? Ditelepon anak-anak kan, ditelepon anak-anak sudah tanya kapan pulang, kapan pulang, kapan pulang. Kalau bapak-bapak 3 bulan juga nggak ada yang nelpon ya. Maka setelah 1 jam istri saya sudah ditelepon terus sama anak-anak melalui handphone khadimah kita, karena memang anak-anak tidak ada satupun yang punya handphone, dia minjem handphone khadimah gitu. Sudah ditelepon berkali-kali. Karena saya buru-buru, saya itu ada satu tempat di pintu tol di Jakarta Utara yang formatnya pintu tol itu sama dengan format Pancoran. Bahwasanya cuma 2 ruas dan harus mengambil paling kanan. Lah karena saya bukan pemain di Jakarta Utara dan saya tidak pernah menjajah Jakarta Utara gitu. Lah saya tidak paham. Akhirnya saya ngambil ruas sebelah kiri dan ternyata loh, yang kiri itu terus. Kalau masuk tol ngambil kanan. Ketika saya ngelihat ke map,
Kalau saya U-turn ke depan, itu nambah 40 menit. Mau tidak mau, saya harus ngambil sebelah kanan supaya mempercepat kepulangan. Karena anak sudah berkali-kali nelpon ibunya. Ketika ngambil sebelah kanan, istri saya sempat bilang, jangan lebih malu gitu. Dan tidak bisa ini, kalau harus U-turn ke depan, nambah 40 menit. Udahlah bapak-bapak, bismillah. Istri saya malu saat itu. Udahlah malu, saya tutup wajah. Saya bilang, kan kamu pakai cadar. Saya bilang gitu. Ya salah, ditutup wajahnya gitu. Akhirnya saya mencoba, ada 1-2 mobil tidak ngasih saya space. Tapi tiba-tiba ada mobil warna putih, saya masih ingat warna putih. Tiba-tiba dia ngerem, tiba-tiba ngasih lampu dim, tek 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 gitu. Dan saya kaget. Saya akhirnya ngeliatin gitu, tapi kacanya dia agak gelap. Tapi saya akhirnya bisa masuk. Dan akhirnya saya menyampaikan terima kasih. Pakai apa? Klakson. Saya tin gitu. Dijawab Bu sama mobil putih. Tin gitu. Apa yang saya dapatkan di situ? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Satu kebaikan itu selalu mendatangkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Ibu misalkan menahan marah ketika di tempat parkir. Ada orang yang pasti menahan marah untuk ibu ketika satu waktu ibu di tempat parkir. Ketika ibu di perempatan nggak jadi bertengkar, nggak jadi tabrakan, ibu tenang, senyum gitu. Dianya marah-marah gitu. Ngomong tentang semua kebun binatang gitu, ibu diem aja gitu. Satu waktu ada orang yang pasti akan memperlakukan kita semacam itu. Kenapa? Takdir itu terkadang datang sesuai dengan algoritma yang pernah kita lakukan dan pernah kita kerjakan. Itulah yang menjadikan kita harus selalu mantap. Jadikanlah anak kita itu akhlaknya baik. Kalau dia akhlaknya baik, menimbulkan kebaikan, dan kebaikan itu feedbacknya pasti akan kembali kepadanya. Disitulah kita akhirnya paham. Semoga kita diberikan ilmu, semoga kita diberikan akhlak di dalam kejadian demi kejadian yang sedang viral, supaya kita semakin mengerti. Sesungguhnya kebutuhan kita kepada akhlak sama besarnya kebutuhan kita terhadap masalah ilmu. Walaupun tentunya adab lebih didahulukan daripada akhlak. Ya. Makanya kita mendapati ketika Imam Syafi'i itu pulang ke rumahnya, maka pada saat itu dia mengetuk pintu rumahnya. Ya, dia mengetuk pintu rumahnya. Lalu dijawab sama ibunya di dalam rumah itu, siapa? Saya Muhammad bin Idris. Tahu Muhammad bin Idris? Nama aslinya Imam Syafi'i. Terus ibunya bertanya, apa yang kamu bawa? Saya membawa ilmu dan akhlak. Lalu ibunya berkata, saya tidak mengenalmu, belajarlah lagi. Lalu Imam Syafi'i pulang, Bu. Lalu Imam Syafi'i kembali lagi dan dia tidak dibukakan pintunya oleh ibunya. Masya Allah ya. Saking kuatnya dan tegasnya seorang ibunya Imam Syafi'i. Kalau ibu-ibu mungkin beda. Anaknya belum pulang, pintunya sudah dibuka. Kalau ibunya Imam Syafi'i enggak. Apa yang kamu bawa, wahai Muhammad bin Idris? Saya membawa akhlak dan saya membawa ilmu dan akhlak. Saya tidak kenal kamu, belajar lagi kamu. Imam Syafi'i mencoba untuk meminta supaya dibukakan, enggak dibukakan. Karena seorang ibu yang betul-betul memiliki komitmen yang kuat sekali. Makanya lahirlah Imam Syafi'i. Lalu akhirnya kembalilah Imam Syafi'i untuk mengembara mencari ilmu tanpa pada saat itu ketemu dengan ibunya. Ketika sedang mencari ilmu, tiba-tiba dia menceritakan masalah itu kepada salah satu gurunya. Gurunya berkata, pada saat itu kamu dibukakan pintu sama ibumu? Enggak. Nanti lain kali kalau kamu pulang, ketika mengetuk pintu, ditanya sama ibumu, apa yang kamu bawa? Katakan kepada ibumu, saya membawa akhlak dan membawa ilmu. Insya Allah pasti ibumu membukakan pintu. Lain kesempatan, akhirnya beliau punya kesempatan pulang. Rindunya kepada sang ibu begitu besar. Diketok pintunya. Ya. Lalu pada saat itu ibunya bertanya, siapa? Saya Muhammad bin Idris. Ya. Apa yang kamu bawa? Saya membawa akhlak dan membawa ilmu. Baru setelah itu dibukakan pintunya oleh ibunya. Tahu kenapa yang pertama tidak dibuka dan yang kedua dibuka? Tahu? Karena yang pertama Imam Syafi'i kecil, Muhammad bin Idris itu menyebutkan ilmu dulu, baru akhlak.
Padahal dalam konsep ibunya apa? Bukan ilmu yang paling penting, akhlak dulu yang harus dibawa. Maka ketika kasih berikutnya, ketika mengatakan akhlak dulu, baru ilmu, barulah pintu itu dibuka. Nanti ibu bisa praktek di rumah. Habis ini pulang, nanti ketika anaknya pulang dari sekolahan ngetok pintu. Bawa apa? Cilok. Jadi di situ kita akhirnya memahami tentang pentingnya tentang masalah ini. Paham sampai di sini? Semoga Allah berkahi kita. Alhamdulillah tentunya, tadi mukadimah ya, baru doa. Alhamdulillah tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena senjata kita bagi orang yang beriman, di dalam kita mengarungi gelombang kehidupan itu sebenarnya bukan link, bukan orang dalam, dan bukan pula finansial. Tetapi senjatanya orang yang beriman mengarungi kehidupan dan kita bisa selamat dari gelombang-gelombang kehidupan yang menghanyutkan itu adalah 3 kata para ulama. Ketika kita memiliki sifat syukur, ketika kita senantiasa melapisi dengan kesabaran dan senantiasa kita bersandar kepada doa dan permintaan yang kita panjatkan kepada Allah. Syukur kita memberikan kualitas di dalam kehidupan. Karena hari ini bukan kekayaan yang memberikan kepada kita ketenangan, tetapi kesyukuran yang memberikan kepada kita sebuah ketenangan. Banyak orang yang terkadang mereka memiliki finansial yang besar, tetapi belum tentu memiliki ketenangan ketika mereka gelisah dan tidak pernah merasa cukup dengan apa yang telah didapatkan. Saya pernah bertanya kepada salah satu anggota KPK, karena saya ngajar di sana. Saya pernah tanya, apakah orang yang korupsi itu adalah orang yang rekeningnya sedikit? Justru jawabannya malah berbeda. Justru rekeningnya besar, Ustaz. Di atas 5 miliar mungkin kalau mereka punya rekening. Tapi kenapa mereka justru melakukan tindakan yang tercela? Semacam itu ketika mengambil hak rakyat, hak rakyatnya fakir miskin. Karena sesungguhnya yang kaya itu belum tentu mendapatkan ketenangan. Makanya dengan kesyukuran itulah yang menjadikan kita akan merasakan sebuah ketenangan di dalam kehidupan kita. Kualitas hidup itu kalau kita senantiasa bersyukur bahwasanya kita yakin pemberian Allah dan takaran Allah itu tidak pernah salah di dalam kehidupan kita. Takaran Allah itu tidak pernah keliru menimpa pada kehidupan kita. Yang keliru itu adalah ketika mata kita tidak pernah merasa cukup dengan setiap apapun yang telah Allah takdirkan di dalam kehidupan kita. Senjata kedua bagi kita ketika kita mengarungi gelombang kehidupan itu adalah memiliki kesabaran. Karena seiring waktu Ibu, kita pasti akan menjumpai berbagai macam perkara yang tidak sesuai dengan ekspektasi, harapan, dan planning kita. Karena sesungguhnya kehidupan itu akan mempertemukan kita dengan 4 perkara yang tidak disukai oleh jiwa kita. Apa 4 perkara yang tidak disukai jiwa kita? Kita akan bertemu dengan sakit, kita bertemu dengan kesulitan, kita bertemu dengan mungkin kita akan bertemu dengan kesedihan, dan kita pasti bertemu dengan perpisahan. Maka ketika nanti kita melewati 4 perkara itu, di mana kita tidak bisa lepas dari 4 perkara itu, maka tidak ada payung yang bisa melindungi kita dari remuknya hati kita ketika melewati 4 perkara itu kecuali dengan kesabaran. Makanya kita ini tinggal menunggu waktu, Bu. Pasti kita akan menemukan 4. Kamu akan menemukan kesulitan, menemukan kesedihan, menemukan sakit, dan beratnya perpisahan. Maka kalau kita tidak melatih dengan kesabaran, maka sesungguhnya kita tidak akan bisa melewati 4 perkara itu pada kehidupan kita. Itulah yang menjadikan kita paham. Kenapa kita ngaji, kenapa kita dzikir pagi, kenapa kita tilawah Quran, kenapa kita berkumpul sama orang solih. Supaya ketika melewati 4 perkara ini, kita memiliki lapis-lapis kesabaran di dalam menghadapi 4 perkara itu. Ada yang diuji dengan kesulitan, ada yang diuji dengan kesedihan, ada yang diuji dengan perpisahan, ada yang diuji dengan penyakit. Maka kalau kita tidak memiliki kesabaran, demi Allah, kalau kita tidak memiliki kesabaran, kita akan terseret dengan gelombang yang menghanyutkan pada kehidupan ini. Yang ketiga, doa. Karena sesungguhnya doa itu merupakan senjata. Doa itu merupakan anak panah yang ketika melesat tidak kembali kecuali merupakan bagian dari kebaikan dan solusi dalam kehidupan kita. Makanya Rasulullah mengatakan tidak ada yang berani menghadapi takdir kecuali adalah doa.
Makanya ketika kita masih bisa berdoa, maka itu merupakan sebuah kekuatan besar. Umar bin Khattab, beliau sampai mengatakan, wa inni la ahmilu hammal ijabah, walakinni ahmilu hammad doa. Saya itu tidak sedih kalau doa saya tidak dikabulkan. Tapi saya lebih sedih kalau saya tidak lagi punya keinginan untuk berdoa. Jadi berdoa itu nikmat besar. Jadi selama ibu masih berdoa kepada Allah, rajin berdoa kepada Allah, maka itulah yang menjadikan takdir-takdir itu akan dialihkan oleh Allah dari takdir-takdir yang buruk. Biasanya ada di antara kita dapat takdir yang buruk itu ketika kita lemah di dalam kita berdoa dan meminta kepada Allah. Inilah yang menjadikan kita memahami bahwasanya selama kita bersyukur, selama kita bersabar, dan selama kita masih bisa berdoa, selama itu pula kita mendapatkan banyak keberkahan di dalam kehidupan kita. Semoga Allah selalu menuntun kita menjadi hamba yang mampu bersyukur kepadanya setiap waktu, dan semoga kita termasuk hamba yang bersyukur kepadanya dan Allah memberikan kualitas dalam kehidupan kita. Amin insyaallah. Seluruh jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Di antara fenomena keluarga pada zaman fitnah merujuk kepada kitab This is the End, yaitu meraih pelita pada gelapnya zaman fitnah. Yaitu ketika Nabi SAW memprediksi kepada kita tentang banyak hal yang bisa menimpa kepada keluarga kita tercinta. Dan tentunya kita belajar tentang semua prediksi dan semua kabar-kabar yang disampaikan Nabi, supaya kita tidak terlalu gelap menatap kehidupan kita bersama keluarga kita, dan supaya kita tidak terdominasi oleh blind spot ketika kita tidak paham apa saja yang kita hadapi. Itulah nikmatnya dan beruntungnya kita ketika kita hari ini duduk sebagai penuntut ilmu, dan di dalam proses kita menuntut ilmu kita belajar apa yang akan kita hadapi bersama keluarga kita tercinta, supaya kita bisa mempersiapkan dengan sebaik-baik persiapan, supaya fitnah itu tidak menimpa kepada kita dan fitnah itu tidak merusak keberkahan di dalam kehidupan kita. Tidak ada perkara yang paling besar Allah turunkan pada kehidupan manusia kecuali keberkahan. Tetapi tidak ada perkara yang paling cepat merobek keberkahan itu kecuali fitnah. Saya ulang kembali, ini penting sekali. Tidak ada perkara yang paling besar Allah turunkan pada kehidupan manusia kecuali keberkahan. Dan tidak ada perkara yang paling cepat merobek keberkahan kecuali adalah fitnah. Maka inilah yang kita khawatirkan. Kalau kita hanya menuju kepada fitnah, kalau kita hanya berharap kepada berkah, tapi kita tidak pernah mau belajar tentang fitnah dan apa saja yang akan kita hadapi pada zaman fitnah dengan konsekuensi-konsekuensinya, kita khawatir sekali bahwasanya kehidupan ini akan betul-betul menjadi ujian berat bagi kita ketika fitnah itu tidak kita antisipasi. Inilah yang menjadikan kita membahas buku This is the End, meraih pelita pada gelapnya zaman fitnah, supaya kita tahu bahwasanya berkeluarga itu bukan hanya hidup bersama, tetapi berkeluarga itu bagaimana kita melandasi dan melapisi kehidupan kita berkeluarga dengan ilmu. Salah satunya kita mempelajari tentang fitnah yang diprediksi oleh Nabi menimpa kepada keluarga dari umatnya Rasulullah, supaya fitnah itu tidak merusak pada keberkahan keluarga yang Allah berikan pada kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita harus paham. Ibu harus mengerti ya, fitnah itu perkara yang paling cepat merobek arti keberkahan di dalam hidup. Maka setelah kemarin kita mempelajari panjang bahwasanya salah satu di antara fenomena keluarga pada zaman fitnah yang diprediksi menimpa kepada umatnya Rasulullah, yaitu adalah tersebarnya keluarga-keluarga yang mereka mengalami perzinahan. Sehingga akhirnya menjadi sebuah borok, menjadi sebuah infeksi yang betul-betul melukai. Dan akhirnya mengamputasi banyak kebaikan dalam kehidupan kita berkeluarga. Ketika zina itu sudah menjadi sebuah perkara yang hadir menyeruak kepada kehidupan berkeluarga. Tidaklah kita sudah mempelajari zina itu betul-betul merusak. Makanya sampai kita mendapatkan perkataan dari Imam Syafi'i, beliau mengatakan, tidaklah seseorang itu berzina, pulang ke rumahnya, kalau dia tidak bertaubat, sampai laknat yang Allah turunkan menimpa kepada tikus yang ada di dalam rumah itu. Menunjukkan
memberikan arti dan memberikan pula kesadaran. Zina itu hal yang paling cepat merusak keberkahan di dalam kehidupan. Berapa banyak ketenangan keluarga hilang gara-gara perzinahan. Berapa banyak kecintaan seorang anak kepada sang bapak atau kepada ibu hilang tanpa sisa karena perzinahan orang tuanya. Dan berapa banyak kecewanya seorang bapak dan kecewanya seorang ibu ketika mendapati anaknya berzina sebelum usianya dan sebelum masanya. Karena perzinahan itu merupakan perkara yang seluruh fitrahnya manusia itu tidak ada yang menerima. Mau kita beragama mukmin sebagai Islam, beragama Islam, mau kita beragama selain Islam, semua agama, mereka menempatkan bahwasanya perzinahan itu merupakan perkara yang tidak diterima di dalam fitrah kehidupan manusia. Makanya tidak ada satu dosa yang merobek dan merusak 4 perkara sekaligus kecuali zina. Kalau kita minum khamr, yang dirusak itu akal. Tapi kalau kita berzina, maka yang dirusak itu 4-4-nya. Merusak kehormatan, karena kehormatan itu sudah tidak tersisa kalau orang itu sudah berzina. Apalagi yang tersisa dari kehormatannya. Kenapa kemaluan itu dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kehormatan? Karena yang mampu menjaganya, dia menjaga kehormatannya. Siapapun yang tidak mampu menjaganya, maka dia tidak mampu untuk mendapatkan kehormatannya. Yang kedua yang rusak setelah kehormatan, akal. Kenapa akal itu dirusak oleh zina? Karena akal mana yang bisa menerima seorang perempuan dizinai tanpa ada komitmen apapun dari pihak laki-laki ketika dia menzinai seorang wanita? Laki-lakinya tidak komitmen, laki-lakinya tidak datang kepada keluarganya, laki-lakinya tidak menyatakan komitmen memberi nafkah, tetapi menzinai. Akalnya itu tidak bisa terima. Akal itu tidak bisa terima. Makanya preman sekalipun kalau punya anak perempuan, lalu anak perempuannya dizinai, walaupun dia preman, mungkin dia tidak sholat, mungkin dia tidak pernah puasa, tapi kalau dia mendapati kenyataan anak perempuannya dizinai, maka preman itu bisa jadi memiliki bahasa yang sama dengan orang mukmin ketika anak perempuannya dizinai. Makanya kalau ada anak, misalkan jangan anak kita, makanya kalau ada seseorang kok sampai anaknya hamil duluan itu, kok bapaknya tidak marah, itu keterlaluan sekali. Kalau ada kejadian kayak gitu tuh harus bapaknya tuh harusnya nonjok dulu itu sama sang laki-laki. Karena tidak ada akal yang bisa menerima bahwasanya orang itu berzina. Nasab jelas hilang. Karena apa? Karena orang kalau sudah berzina, keturunan dan nasabnya itu menjadi berantakan. Dan kemarin pada waktu pertemuan sebelumnya saya sudah berkata, ada A berzina dengan B, lalu lahirlah C. C ini tidak bisa bernasab kepada A. A tidak bisa menikahkan C, kalau C itu perempuan. Nasab hancur berantakan, Bu. Kalau A meninggal, C tidak mewarisi. Kalau C meninggal, A dan B tidak bisa mewarisi. C tidak bisa memakai nama C bin A. Tidak bisa. Mungkin dia bisa berbohong di depan manusia, tapi dia tidak bisa berbohong di hadapan Allah. Itu menunjukkan kepada kita betapa tatanan nasab itu hancur berantakan kalau orang itu berzina. Dan yang keempat, kalau orang itu sudah berzina, maka agamanya itu menjadi rusak. Karena apa? Karena tidak ada dosa yang paling dibenci oleh Allah setelah kesyirikan kecuali dosa zina. Makanya saking berbahayanya zina, Bu, saya sudah pernah mengatakan, man asya al-fahishah fa'alaihin nikah. Saking berbahayanya zina dan saking menularnya zina, sampai ada satu kaidah dari para ulama. Apa kaidahnya para ulama? Man asya al-fahishah fa'alaihin nikah. Siapapun yang menyebarkan berita perzinahan, maka dia dihukum. Jadi kalau ada orang berzina, kita memberitakan, kita harus mendapatkan hukuman. Kenapa berita perzinahan itu tidak boleh diungkap dan harus ditutup? Karena orang mendengar berita zina saja, ada kemungkinan dia tergoda untuk zina. Saking menularnya zina itu. Ya, misal ada prostitusi online, artis misalkan, terungkap. Itu secara hukum Islam, wartawan tidak boleh mengakses beritanya. Kenapa tidak boleh mengakses beritanya? Karena kalau diakses beritanya, maka masyarakat awam yang tidak memiliki basic keimanan nanti tergoda ketika mendapatkan detail informasi dan berita tentang perzinahan itu. Contoh, dikabarkan terungkap prostitusi online, bahwasanya A memiliki tarif
30 juta per malam. Itu enggak boleh diberitakan. Karena bagi orang awam nanti mikir, 30 juta kan saya punya, saya rekeningnya 2 miliar. Kenapa saya nggak kenal dia? Coba saya kenal dia, saya booking dia. Itu berbahayanya, itu menularnya zina. Makanya akhirnya tidaklah sampai kita memiliki anak ketika dia punya satu circle dan lingkungan yang buruk ketika melakukan zina, maka tinggal menunggu waktu sebagaimana kita menunggu matahari terbenam, anak itu akan terpengaruh untuk berzina. Kenapa? Zina itu menular. Maka ada satu kaidah yang disampaikan para ulama, su'ul khuluqi yu'di. Penyakit buruk itu menular. Kita saja kalau ngaji, ngantuk satu, yang satunya ngantuk. Nah ini pelakunya ini. Kita kan kalau satu ngantuk gitu. Lama-lama yang sebelah-sebelahnya juga ikut ngantuk. Su'ul khuluqi yu'di. Penyakit buruk itu menular. Maka di antara puncaknya penyakit buruk setelah kesyirikan itu apa? Zina. Maka itulah yang menjadikan kita paham. Hati-hati terhadap perilaku zina. Kemarin kita sudah menyampaikan pada pertemuan yang terakhir. Apa sebab-sebab terjadinya perzinahan. Apa yang menjadikan orang itu berzina. Dan apa yang harus kita lakukan dalam komitmen keluarga kita. Supaya keluarga kita terhindarkan dari zina. Makanya saya juga kemarin menyampaikan pula. Ibu-ibu dan bapak sudah ingat tentang doanya yang kemarin saya sampaikan. Apa doanya untuk anak-anak kita? Dan ini ibu dan bapak bisa dilazimi ketika anak tidur. Atau ketika anak baru bangun dan ketika mungkin ibu dan bapak masih berkesempatan memandikan anak. Kalau anaknya di bawah 7 tahun atau 8 tahun. Ada doa yang harusnya kita lazimi mencontoh dari doanya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pernah berhadapan dengan laki-laki yang berzina. Dan tidak ada kecintaan dan hobinya kecuali berzina. Ketika laki-laki ini bertobat, maka Nabi mendoakan dengan 3 permintaan. Allahumma fir dambahu, wa tahhir qalbahu, wa hassin farjahu. Ya, jangan cepat-cepatnya terserah saya. Enggak, nanti saya nanti setelah itu pelan. Allahumma fir dambahu, wa tahhir qalbahu, wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunilah dosanya. Yang pertama, sucikan hatinya dan jagalah kemaluannya. Ayo kita ucapkan pelan-pelan sembari bareng-bareng. Sudah hafal atau belum doa ini? Ada yang menjawab belum, ada yang menjawab sudah. Disitulah peran kesabaran seorang guru itu teruji. Mari kita berdoa. Allahumma fir dambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya. Jadi doa itu kita ucapkan sembari kita usap dadanya anak kita. Kita usap dadanya anak kita. Sini Dika. Dika. Jadi contohnya adalah ketika antum berdiri aja. Allahumma fir dambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampuni dosanya, sucikan hatinya, dan jagalah kemaluannya. Sembari kita usap. Boleh nggak ngucapin doa itu untuk suami saya? Boleh, silahkan aja. Nanti suaminya pas tidur, ya Allah, ya Rahman. Itu. Tapi jangan sambil sebel ya. Sambil dicekek, Allahumma firdawa. Maka sesungguhnya itu merupakan doa yang kita panjatkan kepada orang yang kita cintai. Sekarang kita berpindah tema berikutnya. Prediksi Nabi ketika beliau membicarakan tentang zaman fitnah, apa yang terjadi pada zaman fitnah yang merupakan fenomena dari satu keluarga. Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya ketika seseorang itu pada waktu di akhir zaman, maka nanti akan terjadi sebuah fenomena bagaimana anak itu durhaka kepada orang tuanya. Ini merupakan salah satu fenomena yang jamak kita temukan pada keluarga pada zaman fitnah kecuali keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita paham bahwasanya durhaka kepada orang tua itu akan senantiasa ada dalam setiap zaman dan setiap kolong sejarah. Bahwasanya durhaka kepada orang tua itu merupakan penyakit yang sangat tua yang menimpa kepada banyak keluarga. Rasulullah SAW sudah memprediksi itu.
bahwasanya nanti tidak akan terjadi hari kiamat sampai kita menjumpai anak-anak itu durhaka kepada bapaknya, durhaka kepada ibunya. Tetapi mereka memberikan loyalitas kepada teman-temannya dan kepada circle-nya. Makanya kan hari ini kita mendapati apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu memang benar adanya. Kita mendapatkan bahwasanya Nabi mengatakan aqqa walidahu, kamu tidak akan melihat hari kiamat sampai kamu menjumpai seorang anak durhaka kepada bapak dan ibunya, tetapi dia loyal kepada teman dan kepada circle-nya. Hari ini sudah kita dapatkan kondisi itu? Iya. Berapa banyak anak tidak pernah mampu bercerita kepada bapaknya tentang apapun, tidak mampu bercerita tentang apapun kepada ibunya, tetapi dia mampu bercerita banyak kepada teman gengnya dan teman circle-nya, dan bahkan kepada pacarnya. Kepada pacarnya, dia bisa menceritakan banyak hal. Kepada teman gengnya, dia bisa bercerita apa saja yang dia rasakan. Tetapi ketika berjumpa dengan bapak dan ibunya, yang memberikan kepadanya kecukupan, yang memperjuangkan dirinya untuk mendapatkan kelayakan dalam hidup, tetapi anak itu tertutup mulutnya dan tidak ada satupun kalimat yang keluar. Nabi menggunakan diksi yang sangat membuat kita gemeter kalau terjadi kepada keluarga kita. Nabi menggunakan diksi jaffa abahu. Jaffa itu artinya kering, Bu. Jadi kalau dia anak-anak pada akhir zaman itu, pada masa fitnah itu jaffa. Jaffa itu apa? Sudah kering. Jadi akhirnya tidak ada keteduhan, tidak ada kelembutan, tidak ada sukacita, tidak ada kegembiraan, tidak ada mata yang berbinar, tidak ada hati yang gembira kalau berhadapan dengan orang tuanya. Sehingga akhirnya Nabi itu mewakili kalimatnya pada hadis ini, pada hadis yang sahih ini dengan kalimat jaffa. Dan itu cukup menjadi sebuah dan itu cukup menjadi ujian besar pada kehidupan kita. Ketika seseorang itu betul-betul mendapatkan anaknya itu jaffa abahu. Dia kering sama orang tuanya, tapi di satu sisi dia bisa cerita banyak hal kepada orang lain. Ada yang pernah cerita kepada istri saya, ibu, dia punya anak. Qadarullah anaknya sudah dikasih handphone. Maka ibunya mengambil handphonenya pada satu waktu ketika terjadi pertengkaran antara ibu dengan anak. Gitu. Anaknya sudah punya pacar. Ternyata anaknya itu hampir tiap hari komunikasi dengan pacarnya tidak pernah putus. Sampai jam 11, setengah 12 malam cerita banyak hal. Di mana semua cerita yang dia sampaikan kepada pacarnya tidak pernah sama sekali disampaikan kepadanya sebagai ibunya. Dan tidak pernah disampaikan kepada bapaknya. Ibunya baru tahu ketika ibunya mengakses semua komunikasi antara dirinya dengan pacarnya. Ketika ibu, istri saya menceritakan tentang kisah itu, saya sampaikan tentang hadis ini. Rasulullah itu sudah memprediksi. Memang nanti hubungan-hubungan antara anak dengan orang tua pada waktu akhir zaman itu menjadi kering, hambar. Dia tidak bersukacita, matanya tidak berbinar, hatinya tidak bahagia. Bahkan menganggap orang tuanya itu hanya sekedar beban. Karena menghalangi dia dari banyak keinginan. Dan ketika ini bisa menimpa kepada salah satu di antara kita, Bu, ini musibah besar. Karena apa? Musibah yang paling menyedihkan kepada kehidupan kita. Musibah yang paling menyedihkan itu bukan ketika perusahaan kita hancur, bukan ketika bisnis kita ambruk, tetapi musibah yang paling menyita kesedihan di dalam hati kita itu apa? Ketika orang tua bertengkar sama anak. Imam Qurtubi, beliau mengatakan, "Laisa hunaka syai'un aqarru li'ainil bashar illa ayajitu auladahu muti'ina lillahi azza wa jalla." Imam Qurtubi berkata, kamu tidak akan pernah dapatkan dan tidak pernah kamu jumpai perkara yang paling menggembirakan hati orang ketika sudah tua, kecuali mendapati anaknya itu baik dan taat kepada Allah dan taat kepada dirinya. Itu yang paling menggembirakan. Berarti dari perkataan Imam Qurtubi, kita bisa memahami mafhumul mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya itu simpel. Berarti sesuatu yang paling menyedihkan bagi kehidupan orang tua ketika orang tua semakin renta, semakin tua, ketika semakin memutih rambutnya, apa yang paling menyedihkan untuk kita ketika kita bertengkar dan anak kita tidak satu frekuensi dengan kita dalam perjalanan hidup. Itu yang paling menyedihkan. Itu yang menyampaikan Imam Qurtubi.
Itulah yang menjadikan kita paham. Kenapa kita ini kalau sudah melewati 40 tahun tidak ada perhatian yang paling besar kecuali perhatian sama anak. Karena kita dijadikan oleh Allah ketika sudah bertambah usia kita, maka rambut kita sudah memutih, kulit kita sudah keriput, energi kita sudah berkurang. Maka pada saat itulah kenapa Allah jadikan kita berkurang tenaganya ketika semakin kita tua. Supaya kita sebenarnya secara fitrah lebih dekat dengan anak. Di mana anak itu bisa menjadi tongkat bagi kita di masa tua. Maka alangkah sedihnya orang tua ketika dia semakin tua, semakin lemah, tersedot energinya dengan perjalanan hidupnya, tetapi anak itu tidak bisa menjadi tongkat baginya ketika di masa tua. Makanya itulah perkara yang betul-betul akan menjadikan orang tua banyak mengalami depresi, banyak mengalami frustasi. Kenapa? Kekecewaan orang tua. Ketika mendapati anak tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan dan tidak sesuai dengan apa yang dia ekspektasikan. Bapak punya harta yang banyak, anaknya tidak satu visi hidupnya dengan bapak, harta bapak seakan tidak bisa banyak berbicara banyak hal. Ibu memiliki keterkenalan misalkan, ataupun ibu memiliki banyak harta dari suaminya, tetapi ibu selalu bertengkar dengan anak. Harta itu menjadi tidak bermakna. Karena perkara yang paling menyenangkan kita ketika di masa tua itu apa? Anak yang betul-betul mereka sesuai dengan frekuensi dan visi dalam kehidupan kita. Makanya ini pula yang menjadikan ketika Nabi 1400 tahun yang lalu sudah memprediksi bahwasanya di antara fitnah keluarga yang menimpa pada umatnya Rasulullah, akan kita jumpai banyak anak durhaka kepada orang tuanya, dan hari ini kita mendapatkan banyak sekali kasus yang terjadi. Inilah yang menjadikan kita senantiasa fokus. Apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk keluarga supaya fitnah yang sudah diprediksi Nabi tidak menimpa kepada keluarga kita. Makanya maaf, sebelum kita bicara tentang anak yang durhaka, kita juga harus paham dulu. Jangan-jangan kita yang durhaka kepada anak sebelum anak itu durhaka kepada kita. Karena banyak hal. Karena kalau kita membicarakan tentang masalah durhaka, kadang-kadang kita ini tidak bijak. Selalu membicarakan dari sisi orang tua kepada anak. Tapi terkadang kita tidak pernah membicarakan tentang sisi seorang anak kepada orang tuanya. Makanya ada satu video saya, Ibu, yang viral. Saya tidak tahu siapa yang motong. Ada salah satu akun yang motong. Saya tertarik sekali ketika melihat video tersebut. Video itu engagement-nya gede. Yang nonton itu jutaan, Bu. Tapi di situ ada ribuan komen. Di situ ada ribuan komen. Di antara ribuan komen, hampir 70% tidak sesuai dengan apa yang saya bayangkan. Videonya ngomong apa? Videonya itu saya ngomong begini. Sudah, kalau punya masalah dengan orang tua, maafin. Hidup itu terlalu berat kalau kita harus menyimpan satu nama ketika nama itu adalah nama bapak dan ibu kita. Maafin. Hidup itu berdamai dengan orang yang ada di sekitar kita, dan orang yang paling layak mendapatkan udzur untuk kita berikan maaf itu orang tua kita. Videonya salah atau tidak salah? Tidak salah. Bagus atau tidak bagus? Baguslah, insya Allah. Tapi ibu dan bapak tahu apa komentarnya? Hampir 60 atau 70%. Ribuan yang komen itu apa ngomongnya? Mereka bicara, Ustadz sih tidak tahu bapak saya kayak apa. Ustadz sih tidak ngerti mama saya itu kayak apa. Ustadz sih enak, orang tuanya baik. Coba Ustadz itu tahu orang tua saya kayak apa. Saya tuh baca itu. Dan mereka mungkin tidak sadar kalau saya sebagai yang menyampaikan video itu baca komen mereka. Ustadz, coba datang ke rumah saya, Ustadz, lihat kondisi rumah saya. Ustadz sih tinggal ngomong, maafin. Tidak segampang itu Ferguson katanya. Ada yang nulis kayak gitu. Ada yang nulis kayak gitu. Saya tuh ketika scrolling gitu, akhirnya tidak tega, saya berhenti saya. Disitulah saya akhirnya memahami bahwasanya ternyata memang betul. Kadang-kadang durhakanya anak kepada kita itu tidak selalu melulu bahwasanya anak yang salah. Tapi terkadang itu ada hukum kausalitas yang berjalan, sebab akibat. Karena mungkin dulu kita pernah durhaka kepada anak kita, maka anak itu akhirnya durhaka kepada kita.
melihat satu masalah hanya dari satu sisi dan tidak melihat dari sisi-sisi yang lainnya, itu kurang benar dan itu kurang ma'ruf. Makanya kalau kita hari ini bicara tentang durhakanya anak kepada orang tua, mungkin ada orang tua yang lebih dulu durhaka kepada anak, sampai anak itu tidak punya alasan untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Contoh yang simpel, bapak dan ibu tidak punya alasan membersamai anak di waktu kecil. Anak tidak punya alasan dan memori indah untuk membersamai bapak dan ibu nanti ketika bapak dan ibu tua. Kenapa? Wong dia nggak punya memori indah kok tentang bapak ibunya. Bisa jadi kita mendapatkan ada anak memasukkan orang tuanya ke panti jompo. Memang betul itu durhaka dan itu dosa besar. Tapi terkadang kita harus berani untuk membuka sejarah. Oh, mungkin dulu orang tuanya tidak pernah memberikan waktu membersamai anaknya. Sampai anaknya itu tidak punya memori tentang bapak dan ibunya. Bisa jadi ada anak gagal berbuat baik kepada bapaknya karena bapaknya selingkuh, sering muter-muter sama perempuan, ninggalin keluarga, datang hanya beberapa kali dalam seumur hidupnya. Lalu ketika sudah tua barulah bapak itu datang. Itu kan ujian berat bagi anak untuk berbakti kepada orang tua. Ada seorang ibu yang belum selesai dengan dirinya, marah-marah terus gitu. Karena mungkin ibunya terpenjara dengan banyak luka-luka masa lalu dan luka bersama sang suami. Akhirnya apa? Anak akhirnya betul-betul terluka setiap waktunya berinteraksi dengan ibunya. Akhirnya ketika ibunya tua, dia itu berat berbuat baik kepada ibunya. Kenapa? Karena dia menjadi pelampiasan emosi ibunya sepanjang dia kecil sampai dia dewasa. Karena apa yang kita harus pahami tentang ini itu apa? Membuat kita itu harus mikir. Bahwasanya jangan-jangan fenomena anak yang durhaka itu kadang-kadang itu terjadi ketika kita tidak menjadi orang tua yang betul-betul mengevaluasi atas kesalahan kita. Mari kita buka di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Dika buka surat ke-46 ayat yang ke-15. Dan kami perhatikan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku." Jangan dilanjutin dulu. Ini ayat ibu dan bapak memuat kurikulum yang sangat jelas sekali bahwasanya apa yang harus kita lakukan kalau usia kita sudah 40 tahun. Ini ayat yang paling menginspirasi saya ketika saya melewati umur 40 tahun. Ya, walaupun sekarang sudah 45 ya. Kayak 44 sih sebenarnya, tapi 45. Tapi ayat ini menginspirasi banyak kehidupan saya. Allah lalu menyampaikan, kalau sudah 40 tahun, ikuti kurikulum dari Allah. Kurikulumnya apa? Bahwa kan Allah menyampaikan dari awal, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala. Kalau sudah 40 tahun, banyaklah menyebutkan doa ini. Mari kita lihat kurikulum yang Allah ajarkan kepada kita selaku bapak dan ibu. Silakan. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku." Artinya, kalau kita sudah di usia 40 tahun, banyaklah bersyukur karena semua kenikmatan hidup sudah pernah kita kecap dalam perjalanan kita. Makan daging sudah, ayam sudah, naik pesawat sudah. Ya, main-main di pantai sudah, semuanya sudah. Walaupun mungkin dalam taraf yang berbeda-beda, ada yang premium, ada yang reguler, tapi semuanya sudah. Ibu naik bis sudah, naik mobil walaupun mobilnya teman sudah. Semuanya sudah. Makanya sudah melewati 40 tahun, semua kenikmatan hidup sudah. Apa yang belum kita makan buah-buahan, Bu? Jeruk udah, kurma tiap hari, bakwan tiap menit. Maka kalau sudah 40 itu disuruh banyak bersyukur karena semua kenikmatan hidup itu sudah Allah hamparkan untuk kita. Apa yang belum coba? Ke puncak sudah, ke pantai sudah. Yang belum ke jurang, memang mau ke jurang. Semua kenikmatan hidup itu sudah. Kenapa? Maka kemudian Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati.
Semua kenikmatan sudah pernah kita rasakan kalau sudah 40 tahun itu. Nah, kalau ada di antara ibu-ibu yang saya belum naik pesawat, Ustaz, insya Allah naik pesawat. Tapi saya yakin mungkin dalam taraf yang mungkin biasa kita sudah naik pesawat. Walaupun mungkin tidak kelas bisnis. Ya, mungkin kelas reguler kita pun sudah naik. Teruskan. Dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang engkau ridhoi. Ya. Kalau sudah 40 tahun, sudah mulai fokus berbuat amal solih. Kalaupun kita di awal-awal kehidupan kita banyak kerusakannya, jangan mewarnai di akhir kehidupan kita dengan kerusakan. Karena yang Allah lihat dan Allah perhatikan dari kita itu penutupnya. Ibu ketika SMA nakal, enggak apa-apa bu, sudah kejadian, mau diapain lagi? Waktu tidak bisa diputar. Ustadz, saya itu ketika awal kuliah Ustadz, banyak orang jadi korban saya, sudah enggak apa-apa. Mau diapain? Waktunya sudah kelewatan. Yang terpenting bukan awalnya, tetapi yang terpenting penutupnya. Tinggal bagaimana pada sisa kita ketika usia 40 tahun itu sudah mulai fokus kepada kebaikan. Sudah tidak lagi mikir dunia berlebihan. Makanya kalau sudah semakin tua, jangan berhasrat dan bernafsu sama jabatan, kekuasaan, dan harta. Kenapa? Karena 3 perkara ini tuh biasanya lucu-lucunya bagi manusia kalau sudah 40 tahun. Orang biasanya ngejar jabatan kekuasaan di atas 40 atau di bawah 40? Di atas 40. Ya. Makanya Allah tegur, kalau sudah 40 tahun banyak berbuat kebaikan. Yang kebaikan itu bisa menjadi argo pahala kita ketika meninggal dunia. Ya, dilanjutkan. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Ya. Lalu permintaannya berikutnya adalah wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan yang kembali kepada diriku dan kembali kepada keturunanku. Apa artinya? Allah itu mengingatkan kita dengan lembut. Kalau kamu sudah melewati 40 tahun atau mendekati 40 tahun, sudah. Jangan terlalu obsesi dengan hobi. Jangan terlalu obsesi dengan segala macam ambisi. Jangan terlalu jangan terlalu besar dengan perkara-perkara yang ada dalam urusan duniawi. Tetapi apa? Fokus sama anak. Makanya permintaan orang kalau sudah 40 itu apa? Banyak meminta kebaikan yang mengalir kepada dirinya dan mengalir kepada keturunannya. Kenapa ketika menyebutkan kebaikan itu diberitakan terlebih dahulu kepada diri kita, baru diberitakan kepada anak kita? Karena kebaikan anak itu dimulai dari kebaikan yang dilakukan orang tuanya dulu. Kalau ibu pingin anaknya tahajud, ibu ya tahajud. Kalau ibu pingin anaknya menutup aurat, dimulai dari ibu dulu menutup aurat. Kalau bapak pingin anaknya itu pingin datang ke masjid, ya bapak dulu yang datang ke masjid. Makanya permintaannya dari Allah itu wa aslih li wa fi dzurriyyati, yaitu perbaikilah kebaikan kepadaku dan keturunanku. Karena kebaikan anak itu biasanya turun kepada, kebaikan orang tua itu biasanya turun kepada anak. Kalau bapak tidak pernah tilawah dan ibu tidak pernah tilawah, gimana mengharapkan anak kita tilawah? Makanya kadang-kadang lucu, kita pengen mengharapkan anak kita hafal Al-Quran, tapi kita pun tidak pernah membuka Quran. Itu nggak bisa. Itu kaedahnya bertabrakan dengan kaedah dari Allah. Teorinya nggak kayak gitu. Makanya permintaannya dari Allah itu penuh dengan makna. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, berikan kebaikan kepadaku, kepadaku dulu. Kebaikan orang tua itu akan memberikan kebaikan kepada anak. Makanya maaf ya, dari kalimat ini, setiap kebaikan orang tua mengalir sama anak, sebagaimana dosanya orang tua mengalir dosanya kepada anak. Setiap dosa yang dilakukan orang tua punya kemungkinan besar dosa itu dilakukan sama anak. Makanya kemaksiatan yang dilakukan orang tua itu hati-hati. Kemaksiatan memiliki rekam jejak, dan rekam jejak itu yang nanti akan diteruskan sama anak. Makanya maaf ya ibu, kalau kita masih bermaksiat, maksiatnya orang tua itu sangat besar turun kepada anak. Makanya sudah sering saya menyampaikan kan, kalaulah penyakit gula dan diabetes punya kemungkinan turun kepada anak kita, dan beberapa kasus jantung dan beberapa kasus cancer itu dalam beberapa kasus bisa turun kepada keturunan kita. Loh, kalaulah diabetes dan cancer saja ternyata punya kemungkinan untuk turun kepada anak,
Lu kesolihan dan dosa itu lebih dampaknya, itu lebih bisa turun kepada anak. Kalau ibu menjadi orang yang berlambat-lambat melakukan sholat, ya itu yang akan terjadi sama anak kita. Makanya kalau kita menghendaki kebaikan itu ketika berkaitan antara orang tua dengan anak itu harus dimulai dari orang tua dulu. Makanya tidak salah kalau dalam pepatah Indonesia mengatakan buah tidak pernah jatuh. Kenapa? Buah tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Memang betul itu. Kalau dalam bahasa ayatnya wa aslih li fi dzurriyyati, kalau dalam bahasa Indonesianya buah tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Makanya kalau ada orang tua berzina, naudzubillahi min dzalik, itu anaknya nanti akan berzina karena zina itu hutang dan berulang-ulang saya sering menyampaikan tentang perkara ini. Kalau anak kita susah untuk datang ke masjid, mungkin karena kita selaku bapak memang malas datang ke masjid. Akhirnya anak itu susah datang ke masjid. Kenapa biasanya profesinya anak itu tidak jauh-jauh dari profesi bapaknya? Karena yang dilihat itulah yang membentuk karakter dia. Karena dia setiap waktunya ngelihat bapaknya pegang suntik, ya akhirnya anaknya pengen pegang suntik ketika pengen jadi dokter. Ketika anaknya sering lihat bapaknya ngajar, ya anaknya pengen ngajar. Kalau ada seorang anak melihat bapaknya berkuda, dia pengen berkuda. Karena apa yang dilihat oleh anak itulah yang membentuk karakternya. Makanya akhirnya di situ kita paham, kadang-kadang anak kita berbuat dosa itu karena mungkin dosa-dosa kita yang kita pernah perlihatkan untuk mereka. Makanya kenapa kita dalam berkeluarga itu harus rukun? Karena kerukunan kita dirasakan sama anak. Tapi pertengkaran kita, pertikaian kita dengan pasangan kita, itu yang akan dilihat oleh anak. Apa perkara yang paling tidak nyaman ketika menjadi anak? Kita semuanya punya jawaban yang sama, Bu. Kalau dulu kita menjadi anak, apa momen yang paling tidak nyaman? Ketika ngeliat orang tua bertengkar. Makanya tidak baiknya hubungan antara suami dan istri itu juga menyebabkan tidak baiknya hubungan anak-anak kita. Makanya Masya Allah itu. Itulah yang menjadikan kita memahami kalau sudah 40 tahun fokus sama kebaikan. Supaya apa? Anakmu ngelihat. Supaya anakmu terpengaruh. Jangan sampai dia dominan melihat apa yang dia saksikan di konten. Itu lebih banyak daripada apa yang dilihat dari kehidupan karakter bapak dan ibunya. Makanya maaf. Kurang-kurangilah kita bertengkar di depan anak. Makanya kenapa dalam sunnah sampai kita tidak boleh menceritakan kekurangan pasangan kepada anak. Ibu lagi kecewa sama suami, jangan cerita sama anak. Saya lagi kecewa sama istri saya nggak jangan cerita sama anak. Kenapa? Supaya anak kita itu bersih, Bu. Ngelihat bapak ibunya itu asli dalam kondisi yang baik, maka dia baik. Tapi kalau anak itu mendapatkan curhatan ibu, curhatan bapak tentang kekurangan pasangan, anak nanti bingung. Ini bapak itu sebenarnya baik atau enggak baik sih? Ibu ini sebenarnya baik atau enggak baik sih? Gitu. Kok bapak benci banget sama ibu dan ibu benci banget sama bapak? Makanya kalau ibu lagi kecewa, curhat sama Allah. Enggak usah curhat sama anak. Jangan sampai anak kita ngomong papa itu baik. Ya kamu enggak tahu aja. Nah, rusaknya bapakmu kayak apa? Jangan. Karena itu yang akan menjadikan anak kita tidak baik. Maka di situ wa aslih li fi dzurriyyati. Teruskan setelahnya. Kalimat setelahnya apa? Sungguh aku bertobat kepada engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim. Perhatikan Ibu, kalimat setelahnya setelah kita berdoa supaya mengalir kebaikan untuk anak, apa permintaan setelahnya? Permintaan setelahnya tidak sholat, permintaan setelahnya tidak puasa, tidak sedekah. Tapi permintaan setelahnya itu apa? Ini tuh betul, saya tobat. Berarti kita harus betul-betul bertobat. Karena orang tua yang tidak berhenti dari riba, orang tua yang tidak berhenti dari maksiat, orang tua yang tidak berhenti dari dosa, maka itulah yang menjadikan anak kita susah mendapatkan kebaikan. Jadi memang betul, kalau akhirnya kita menjumpai dan kita mendapatkan, kadang-kadang durhakanya anak, itu bukan karena fitrahnya anak itu yang rusak. Kadang-kadang durhakanya anak itu, ya karena orang tuanya durhaka kepada anak sebelum anak itu durhaka kepada orang tuanya. Makanya akhirnya durhakanya orang tua kepada anak itu apa? Banyak, Bu. Durhakanya orang tua kepada anak itu banyak.
Dan ini yang kita akan bahas untuk kita mengerti bahwasanya berbahayanya durhakanya orang tua kepada anak. Karena apa? Anak itu akan jadi tongkat bagi kita. Kalau kita tidak segera mengubah kedurhakaan kita sama anak, anak nanti tidak bisa menjadi tongkat, anak tidak bisa menjadi estafet amal soleh kita, anak tidak mendoakan kita, dan anak tidak bisa menjadi syafaat untuk kita. Kan sedih. Anak itu kenapa merupakan masalah penting dalam kehidupan iman? Karena anak itu punya pengaruh besar dalam kehidupan akhirat. Makanya maaf, para nabi, mereka itu dikasih apapun oleh Allah, mereka qanaah. Tapi cuma 2 perkara mereka tidak qanaah. Dalam tanda petik, mereka tidak pernah merasa cukup. Dalam 2 perkara apa para nabi tidak pernah merasa cukup, Ustaz? 1, dalam masalah ilmu. Dalam masalah ilmu, para nabi tidak pernah merasa cukup. Makanya mereka minta terus ditambah. Makanya doanya Nabi Muhammad setiap habis salat subuh apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Apa doanya Nabi Musa? Rabbi zidni ilma. Karena apa? Butuh sekali ilmu. Jangan pernah merasa cukup. Makanya kalau ada orang merasa cukup dengan ilmu itu bahaya. Ayo ngaji mbak. Enggak lah. Salam aja buat ustadznya. Ustadznya nggak kenal kamu. Jangan. Yang kedua, para nabi itu tidak pernah merasa cukup dengan apa dan tidak qanaah dengan apa. Mereka tidak qanaah dalam tanda petik ketika belum diberikan keturunan. Walaupun mereka ridho. Makanya Nabi Ibrahim kapan baru mendapatkan anak? Setelah usia 90 tahun. Kapan Nabi Zakaria mendapatkan keturunan? Setelah 120 tahun. Kalau anak itu hanya urusan duniawi, tidak mungkin Nabi Ibrahim itu berdoa sampai umur 90 tahun meminta anak. Kalau anak itu urusan duniawi, tidak mungkin Nabi Zakaria itu berdoa sampai 120 tahun minta keturunan sampai diberikan Yahya. Kenapa Nabi Ibrahim berdoa sampai 90 tahun, Nabi Zakaria berdoa sampai 120 tahun minta anak? Karena anak itu urusan besar dalam urusan akhirat. Dan ketika kita sudah mendapati anak durhaka, remuk hati kita, hancur dunia kita. Dan ternyata kita mendapati Nabi sudah memprediksi tidak akan terjadi hari kiamat. Sampai kamu menjumpai ada anak kering berbicara dengan bapak dan ibunya, tetapi loyal sama teman-teman dan sahabatnya. Lah inilah yang menjadikan kita harus mengerti. Sekarang kita bahas durhakanya anak, durhakanya orang tua kepada anak itu dalam 5 perkara. Durhakanya orang tua kepada anak dalam 5 perkara. Dan itulah yang akan kita kaji dalam pertemuan berikutnya. Sudah jam 9. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap apapun yang kita pelajari dan memberikan kepada kita penjagaan dari semua fitnah yang ada.